Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Shalwa Febriana dengan akhiran NIM 10012. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang buku bantu dan juga mengerjakan soal pada slide terakhir pada materi ini. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan materi tentang mekanisme pencatatan transaksi di buku besar pembantu. Mekanisme ini melibatkan pencatatan rincian setiap transaksi dari jurnal khusus ke buku pembantu yang sesuai, seperti piutang atau utang. Lalu, membuat daftar saldo akhir di akhir periode yang harus cocok dengan akun kontrol di buku besar umum. Proses ini diawali dengan persiapan bukti transaksi seperti faktur, nota, dan lain-lain, yang kemudian diolah ke jurnal khusus, lalu data tersebut diposting ke buku besar pembantu secara rinci dan individual. Nah, di sini ada langkah-langkah pencatatan di buku besar pembantu. Yang pertama, siapkan bukti transaksi, yang dimana harus mengumpulkan dan mengurutkan bukti-bukti transaksi seperti faktur, nota, kwitansi, dan buku penerimaan kas sebagai dasar pencatatan. Yang kedua ada identifikasi jurnal khusus, yang dimana ini berkaitan dengan utang dan piutang. Dicatat terlebih dahulu di jurnal khusus yang relevan, seperti jurnal penjualan dan jurnal pembelian. Yang ketiga ada posting ke buku besar pembantu, yang dimana dari jurnal khusus data transaksi seperti jumlah, tanggal, nama, pelanggan atau pemasok dipindahkan atau diposting secara individual ke akun masing-masing di buku besar pembantu yang sesuai, seperti buku besar pembantu piutang atau utang. Setiap dalam buku pembantu akan berisi rincian detail transaksi per pelanggan atau pemasok. Yang keempat, buat daftar saldo akhir. Di akhir periode akuntansi seperti akhir bulan, buat rekapitulasi saldo akhir di buku besar pembantu, misalnya daftar saldo piutang atau utang. Yang kelima dan terakhir yaitu cocokkan dengan buku besar umum, yang dimana periksa terlebih dahulu apakah saldo total dari buku besar pembantu tersebut cocokkah dengan saldo akun kontrol yang bersangkutan di buku besar umum. Jika ada ketidakcocokan, lakukan investigasi untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara buku besar dengan buku pembantu. Hubungan dari kedua buku tersebut bersifat melengkapi, yang dimana buku besar menyajikan informasi transaksi secara umum atau global, sedangkan buku pembantu menyediakan rincian detail untuk akun-akun tertentu di buku besar, seperti rincian utang per pelanggan atau rincian utang per kreditur. Buku pembantu berfungsi sebagai perpanjangan dan kontrol atas kebenaran saldo buku besar, sehingga memudahkan penyusunan pelaporan keuangan yang lebih akurat. Adapun contoh dari kedua buku tersebut. Yang pertama yaitu ada akun piutang, di mana buku besar akan menampilkan total saldo piutang, sedangkan buku besar pembantu akan merinci saldo piutang masing-masing pelanggan. Yang kedua ada akun utang, di mana buku besar akan menunjukkan total saldo utang dan buku besar pembantu akan menampilkan rincian utang kepada setiap pemasok atau kreditur. Setelah hubungan buku besar dengan buku pembantu, di sini ada pun hubungan antara akun kendali dengan akun pembantu. Dari kedua akun tersebut bersifat seperti ringkasan atau rincian, yang dimana akun kendali atau kontrol adalah akun buku besar yang menunjukkan total saldo semua akun pembantu terkait, sedangkan akun pembantu berisi detail transaksi individual untuk setiap pelanggan atau vendor dalam kategori tertentu. Saldo akhir di akun kendali harus sama dengan jumlah total saldo di semua akun pembantu yang mendukungnya, sehingga mereka bekerja sama untuk memastikan akurasi dan memberikan gambaran keuangan yang lengkap. Adapun akun-akun yang biasanya memerlukan buku besar pembantu, di antaranya yaitu ada piutang usaha, yang dimana buku besar pembantu untuk piutang mencatat rincian piutang untuk setiap pelanggan atau debitur. Yang kedua ada utang usaha,
yang dimana buku besar pembantu untuk utang mencatat rincian utang kepada setiap pemasok. Yang ketiga ada persediaan barang, yang dimana buku besar pembantu persediaan barang melacak rincian setiap jenis persediaan seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Yang keempat ada aset tetap, yang dimana buku besar pembantu aset tetap merinci setiap aset tetap yang dimiliki perusahaan seperti gedung, mesin, dan peralatan. Terus yang kelima ada giro nasabah atau tabungan, yang dimana buku besar pembantu untuk rekening giro mencatat rincian saldo dan transaksi setiap nasabah. Yang keenam ada barang dalam proses, yang dimana buku besar pembantu ini secara spesifik mencatat rincian biaya dan tahap produksi untuk setiap unit barang yang masih dalam proses perjalanan. Yang terakhir kas bank, yang dimana setiap buku pembantu untuk kas di bank merinci setiap transaksi yang terjadi pada masing-masing rekening bank yang dimiliki perusahaan. Buku besar pembantu juga memiliki kebaikan dan manfaatnya tersendiri, yang dimana memudahkan penyusunan laporan keuangan dengan menyediakan rincian akun yang lebih detail, meningkatkan akurasi pencatatan dengan meminimalkan kesalahan di buku besar umum, memperkuat pengadilan internal, serta mempermudah proses audit. Selain itu, buku besar ini juga membantu dalam pembagian tugas akuntansi, yang dimana mempermudah pencarian informasi mengenai akun pihak terkait dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan. Adapun manfaatnya yang dimana diantaranya yaitu akurasi dan rincian, seperti memberikan pencatatan transaksi yang lebih rinci dan spesifik untuk setiap akun, seperti piutang pelanggan atau persediaan, yang membantu meminimalkan kesalahan dalam akun buku besar umum. Yang kedua ada pengendalian internal yang lebih baik, yang dimana memfasilitasi pengendalian internal yang lebih ketat karena setiap akun dapat dipantau lebih rinci. Yang ketiga ada efisiensi pengelolaan, yang dimana memungkinkan pengelolaan keuangan yang lebih efisien, terutama dalam perusahaan dengan volume transaksi tertinggi. Yang keempat ada pelaporan keuangan yang lebih baik, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan informatif karena didukung oleh data yang lebih terperinci. Dan yang terakhir memudahkan audit, yaitu menyediakan jejak audit yang jelas dan terperinci sehingga memudahkan proses audit. Selanjutnya ada transaksi rutin. Transaksi rutin adalah pembayaran yang dilakukan secara otomatis dan berulang dengan jumlah yang tetap, biasanya bulanan, seperti tagihan listrik, langganan streaming, atau cicilan pinjaman. Contoh lainnya termasuk pembayaran gaji karyawan, iuran keanggotaan gym, atau pembayaran untuk pelayanan seperti software bisnis. Adapun kelemahan sistem satu buku besar jurnal. Yang pertama ada kurang lengkap dan akurat. Setiap transaksi hanya dicatat sekali pada satu akun, sehingga sulit untuk melacak pergerakan dana secara rinci dan akurat. Yang kedua ada resiko kesalahan tinggi, yang dimana pencatatan manual sangat rentan terhadap kesalahan manusia karena tidak adanya verifikasi ganda seperti pada sistem entry ganda. Yang ketiga ada sulit mencari kesalahan. Jika terjadi kesalahan, sistem ini membutuhkan waktu dan tenaga yang signifikan untuk menemukannya karena tidak ada keseimbangan sistematis dan otomatis seperti dalam sistem entry ganda. Yang keempat ada tidak efisien dalam bisnis besar, yang dimana sistem ini kurang efisien untuk bisnis dengan volume transaksi yang lebih besar karena membutuhkan banyak waktu dan tenaga untuk mengelola data. Yang terakhir ada pelaporan terbatas. Laporan keuangan yang dihasilkan tidak selengkap dan sedetail seharusnya, sehingga menyulitkan analisis dan pengambilan keputusan yang strategis.